Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, santriwan dan santriwati serta jamaah sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dan juga bisa melanjutkan program kajian kewismaan ini. Dan kemudian berikutnya sholawat iring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, santriwan dan santriwati Wisma SMA IT Nur Hidayah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita juga dijaga, diberikan kekuatan oleh Allah SWT, kesehatan oleh Allah SWT, dan juga kepada keluarga kita di tengah wabah yang luar biasa ini, dan semoga kita segera bisa berkumpul kembali menuntut ilmu di sekolah kita dan wisma atau asrama kita tercinta. Adik-adik yang berbahagia, santriwan dan santriwati, melanjutkan program kajian kewismaan. Kita melanjutkan yaitu pada bab yang pertama, kita Riyadhus Shalihin tentang niat di hadis yang kedua. Jadi kita melanjutkan hadis yang kedua. Langsung saja kita baca hadisnya. Bagi yang memiliki buku atau kitab Riyadhus Shalihin di rumah bisa dibuka bersama. Hadis yang kedua, wa an ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa an ummul mu'minin, dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin ini adalah seluruh istri dari baginda Nabi SAW itu dipanggil Ummul Mukminin. Kemudian Ummu Abdillah, ibunya Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata. Nah, siapa si Ummu Abdillah Aisyah ini radhiyallahu anha? Adik-adik sekalian, ini yang dimaksud adalah Bunda Aisyah. Jadi istri dari baginda Nabi SAW dan disebut Ummu Abdillah. Kenapa Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini disebut Ummu Abdillah padahal beliau tidak memiliki seorang putra? Nah, ini yang dimaksud dengan kunya atau panggilan. Jadi nama panggilan boleh bapaknya siapa atau ibunya siapa. Seperti misalkan ketika bapak atau ibu kita, ya kan, atau ayah kita dan ibu kita di rumah, ya mungkin kalau awal-awal dulu, ya kan, manggilnya Mas atau Bang gitu ya. Tapi sekarang ketika sudah punya putra dipanggil misalkan ayahnya Fai, ya kan, atau abinya Uwais, atau papanya Fizi. Nah, jadi kunya ini ngambil dari putranya. Nah, hadirin sekalian, lah kita tahu Bunda Aisyah ini tidak memiliki seorang putra. Nah, tapi kenapa kok bisa dipanggil Ummu Abdillah? Nah, beliau meminta sendiri kepada Nabi SAW ya untuk dipanggil kunya, ya kan? Siapa Abdullah ini? Abdullah ini adalah keponakan yang sudah seperti anaknya sendiri. Keponakannya Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah putra dari saudarinya, yaitu Asma
binti Abu Bakar. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini udah seperti anaknya Bunda Aisyah. Nah, sehingga boleh dipanggil kunya. Nah, kunya ini beda, ini hanya panggilan, bukan nasab. Jadi kalau nasab itu harus ayahnya. Bahkan anak angkatnya baginda Nabi SAW, ya kan, Zaid bin Harisah itu hampir-hampir diberikan nama Zaid bin Muhammad, tapi nggak boleh sama Allah, ya kan, harus dipanggil Zaid bin Harisah karena bukan anak kandungnya. Oleh karena itu nasabnya tetap, ya. Nah, kunnya ini beda, ya. Bahkan Nabi SAW memberikan kun kepada seorang anak kecil, ya kan, ketika satu hadis misalkan ada Rasulullah SAW bertanya kepada seorang anak kecil, ya Abu Nuhair, wahai bapaknya burung, karena seorang anak kecil itu memelihara burung dan burungnya mati. Nah, baginda Nabi SAW itu memanggil seorang anak kecil itu wahai bapaknya burung. Nah, artinya sebuah panggilan, jadi tidak merupakan nasab. Nah, itu boleh saja, ya. Maka Aisyah ini, Bunda Aisyah ini kemudian dipanggil dengan kunya Ummu Abdillah. Nah, siapa sih Bunda Aisyah ini? Ya, tentu kita mungkin sudah masyhur, sudah tahu Bunda Aisyah ini adalah apalagi ini sekarang lagi rame nasyidnya, ya kan, Bunda Aisyah, ya kan, adalah seorang istri dari baginda Nabi SAW. Ya, istri yang sangat dicintai oleh baginda Nabi SAW dari istri-istri yang lainnya. Bunda Aisyah ini dinikahi oleh baginda Nabi sejak usia yang sangat muda, ya, bahkan setelah Bunda Khadijah wafat, kemudian Rasulullah SAW itu menikahi Bunda Aisyah. Nah, kemudian Bunda Aisyah ini adalah satu-satunya istri baginda Nabi SAW yang dinikahi ketika masih gadis. Jadi seluruh istri dari baginda Nabi SAW itu adalah janda kecuali Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, keutamaannya sangat luar biasa ketika Amr bin As bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Jadi Amr bin As ini seorang sahabat yang merasa sangat dicintai oleh Nabi. Jadi seluruh sahabat itu merasa dialah yang paling dicintai oleh Nabi. Nah, ketika itu Amr bin As itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi dengan santai kemudian menjawab, Aisyah, istrinya, ya kan. Nah, kemudian Amr bin As melanjutkan, yang laki-laki maksudnya, ya kan. Nah, maka beliau baginda Nabi SAW menjawab abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh karena itu dari situ kita sangat tahu bahwa baginda Nabi SAW ini sangat mencintai Bunda Aisyah. Sampai ketika beliau baginda Nabi SAW wafatnya di rumah Bunda Aisyah dan di pangkuan Bunda Aisyah. Nah, oleh karena itu dari sini kita tahu kedudukan Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini di sisi baginda Nabi SAW. Nah, kemudian banyak sekali, tentu kalau kita membahas Bunda Aisyah tentu akan sangat panjang sekali. Adik-adik sekalian atau santriwan dan santriwati bisa membaca biografi beliau dan mungkin mengambil banyak sekali pelajaran dari beliau. Nah, selain itu beliau juga seorang yang sangat cerdas. Ribuan hadis beliau hafal oleh karena masih sangat muda, dan kita banyak mendapatkan ilmu atau mendapatkan hadis yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau juga sangat cerdas karena mendapatkan ilmu dari ayahnya atau menuruni ilmu dari ayahnya, yaitu nasabah. Jadi menghafal nasab. Jadi beliau menghafal nasab ini, anaknya siapa dan seterusnya, jadi hafal nasab. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga sangat memiliki ilmu tentang nasab ini. Nah, kemudian kita melanjutkan. Sekali lagi kalau membahas beliau tentu akan sangat panjang sekali. Kita melanjutkan bacaan hadis kita. Qalat wa an ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yahzu jaisun
Ka'bah. Jadi akan ada satu kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah. Memang Ka'bah ini sering ada banyak yang kemudian ingin menyerang. Nah, fa'idha kanu bibaida'in minal ardi yukhsafan bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, lalu mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama sampai yang terakhir. Qalat qultu, maksudnya berkata lagi Aisyah atau Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini kemudian bertanya. Nah, jadi ketika Nabi SAW menyampaikan, itu ringan sekali bagi Bunda Aisyah untuk tanya, kan masih muda, cerdas itu ya. Nah, tanya aja. Nah, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yakni yang golongan orang-orang yang tidak berniat ikut menyerang Ka'bah. Kemudian qala, berkata baginda Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Kemudian Nabi SAW menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Muttafaqun alaih, ya, hadis muttafaqun alaih. Hada lafzul Bukhari, yang kita baca ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Nah, hadirin sekalian, apa pelajaran hadis ini? Ya, pada hadis ini terdapat pelajaran, yaitu bahwa barang siapa yang ikut serta bersama orang-orang batil, membangkang dan menentang, maka dia digolongkan bersama mereka dalam hal hukum atau sanksi. Apakah dia orang yang soleh atau yang jahat, jadi lagi bersama-sama gitu ya di satu tempat. Hukuman itu berlaku secara umum dan tidak meninggalkan seorang pun, ya kan? Kemudian pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nah, dari sini kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kalau kita keluar dalam satu perjalanan, dalam suatu ya apapun yang kita lakukan, kita hadirkan niat baik, ya, sehingga ketika terjadi sesuatu, terjadi bencana, terjadi musibah yang kemudian mungkin saja itu Allah mengazab orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, ya kan, sehingga tidak khusus menimpa, ya kan, seperti misalkan contohnya di Indonesia, ya kan, sering sekali misalkan tsunami, ya, atau gempa, ya kan. Ketika tsunami misalkan kemarin di Aceh atau di Palu, mungkin akan menimpa banyak sekali orang, bahkan di Aceh waktu itu sampai ratusan ribu, ya kan, korban jiwa. Sehingga tidak semuanya itu orang yang durhaka, tapi di situ ada orang-orang yang soleh dan seterusnya. Kemudian mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, itu sedikit pembahasan tentang hadis yang kedua dari bab yang pertama dari kitab Ar-Riyadhus Shalihin.